فذا من يتعلم تعلم والفاذ السبحانه من فضل الفاء من الفتوح المن رسوف ثبت النصوص صالح الجسد والروح والدين والخلص ما بعض من شمس الجمع مشايخ والبلده سجد بن محمد صلى الله عليه وسلم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابق ولاحق ومن حضر هذا المجلس من ولاحق نذق الشام ورحمنا وفرس الجنة وأن الله يفتح المتعار في المزن التأويل وجعل من عملنا برزقنا ساسبا وأن تقبل منا ما أصبنا وما كبنا وما عملنا في هذا شهر رمضان وأن يتبع العمر بطاعة الله ويعيد علينا رمضان سنين بعد سنين وعام دعوام ألا ما يتحب ضر الله هذا الجل وكرم على هذه نقلا صالحة جامع شامل الخير والآخرة وإلا أخذنا بالمسلم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun ini yang mudah-mudahan insyaallah Allah tidak menjadikan Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang terakhir untuk kita. Tapi mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kita panjang umur, fisihal afiyah sehingga bisa ketemu lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang tetap dalam keadaan sehat walafiat. Satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di mana kita dikasih kembali kesempatan untuk beramal ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah ibadah kita di Ramadan tahun ini Allah jadikan ibadah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fakir mendapat bagian di sini tugas untuk menerangkan tentang fikih shaum, tentang fikih dalam berpuasa yang saat ini kita melaksanakan dan menjalankannya. Nah, perlu kita pahami pertama apa sih pengertian daripada itu puasa. Shaum ini bahasa Arab, puasa itu daripada kalimat shaum. Dari kalimat soma yasumu sauman. Makna som kalau dipandang dari segi bahasa itu maknanya adalah mutlaqul imsak. Pokoknya menahan diri. Menahan diri dari meninggalkan dari satu perkara itu namanya adalah puasa. Tapi secara makna bahasa itu meninggalkan diri dari dengan tidak mau berbicara, berarti puasa tidak berbicara. Meninggalkan diri daripada tidak keluar rumah, ini termasuk puasa dari keluar rumah. Makanya bagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran tentang kisah Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Aku telah bernadar kepada Allah untuk sauma, puasa. Puasa apa ini maksudkan? Falan ukallimal yauma insiya, yaitu isi puasanya bukan karena enggak makan, enggak minum, tapi aku enggak mau berbicara dengan seorang pun di hari ini. Meninggalkan berbicara Allah bahasakan dengan puasa. Nah, sedangkan makna secara syariatnya, makna dipandang secara syarak, puasa itu adalah meninggalkan atau al-imsak, menahan diri daripada segala perkara yang bisa membatalkan puasa. Jadi bukan semua perkara kita tinggalkan. Hanya daripada perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa saja. Dan tidak di semua waktu. Terhitungnya mulai min tulu'il fajri shadiq ila ghurubis syams biniyatin makhsusah, dari terbitnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Ya, masuknya waktu subuh, yaitu terbitnya fajar shadiq. Berakhirnya ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib.
Dikatakan mulai terbitnya fajar shadiq, bukan dengan azan subuh. Paham ini ya? Bukan dengan azan subuh baru berhenti dari makan sahur. Tapi dari terbitnya fajar shadiq. Ya apa? Kan azan subuh itu juga menunjukkan waktu subuh. Ya. Jadi gini ya. Azan subuh itu menjadi penanda kalau telah masuk waktu subuh. Tapi bukan berarti azan subuh itu adalah sebagai bentuk masuknya waktu subuh, bukan. Dalam artian sebelum azan itu sebenarnya sudah masuk waktu subuh. Untuk menandakan kalau sekarang telah masuk waktu subuh, dikumandangkanlah azan. Jelas gak? Makanya berhentinya bukan dengan azan, tapi dengan masuknya waktu subuh. Yang berarti jangan tunggu azan baru berhenti daripada makan sahur. Jelas nggak? Ya, yang kadang-kadang belum azan nggak apa-apa loh. Iya kalau azannya tepat waktu, Pak. Kadang-kadangnya yang azan sudah di sana-sana azan, dianya masih wudhu dulu. Ya, maaf, apalagi kalau sudah ketelatan bangun untuk makan sahurnya lagi yang tukang azannya. Sehingga kelewat 15 menit baru azan. Terus nunggu, belum azan, enggak apa-apa, begitu. Walaupun sebenarnya sudah masuk waktu subuh. Jangan dengan tolak ukur azan. Ini, tapi masuknya waktu subuh. Ya, masuknya waktu subuh. Ini, nah dari sini kita harus paham dan cermat, ya. Dari beberapa dalil semuanya pun, bagaimana dalam Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah kalian, makan sahurlah kalian dengan makan minum sampai ini. Ini ghoyah, kalau dalam bahasa Arab hatta niku harful ghoyah. Huruf ghoyah itu menunjukkan pada puncak. Dalam artian kalau sudah pakai puncak, puncaknya itu enggak masuk, Pak. Dari sini sampai sini, berarti batas di situ itu enggak masuk. Itu ghoyah namanya. Ya, itu dalam penggunaan bahasa Arab. Dalam artian makan dan minumlah kamu. Kapan diperbolehkannya? Hatta. Dalam artian kalau sudah masuk waktu ini sudah enggak boleh. Itu dalam hukum bahasa Arab demikian, secara usul juga demikian. Hatta yatabayyana, sampai menjadi jelas bagi kalian antara benang putih dengan benang hitam. Apa maksudnya menjadi jelas benang putih dengan benang hitam? Minal fajar, yaitu datangnya fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh. Karena kalau sudah masuk waktu subuh, itu dikatakan fajar shadiq. Fajar itu cahaya. Dikatakan shadiq itu karena cahayanya itu tersebarnya ke daratan, meratanya ke permukaan bumi. Bukan memanjang ke atas. Yang semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin terang, sampai akhirnya terbitnya matahari. Itu namanya fajar shadiq. Makanya fajar terang tapi shadiq, jujur. Karena ada sebaliknya, ada fajar kadzib, ada fajar tapi pendusta. Jadi yang fajar ini ada fajar yang jujur, ada fajar yang pendusta. Nah, sebelum subuh itu ada fajar kadzib, ada cahaya memanjangnya ke atas begini. Tapi semakin lama hilang itu cahaya terang, timbul kegelapan lagi, jadi gelap lagi. Loh, makanya dikatakan dusta. Loh, Kak kira sudah mau nanti setelah ini terbit matahari, gak taunya gelap lagi, masih malam. Nah, itu maksudnya. Makanya dikatakan kadzib. Ya, nah, fajar kadzib itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau fajar shadiq, makanya dikatakan yatabayyana. Kalau dibandingkan benang putih dengan benang hitam, sudah ada terang di situ, makanya jelas. Dalam artian apa? Minal fajar, kalau sudah masuk waktu fajar. Dalam artian waktu subuh, bukan adzan. Duh, sebagian, maaf, ada menggunakan, loh kan yang penting, apalagi ada, kalau kalian sudah terlanjur ada makanan di mulut,
dan kemudian terdengar suara adzan, maka bagaimana? Gak usah dikeluarkan makanan tapi lanjut langsung ditelan, dimakan yang di mulut. Paham ya? Karena ada kan riwayat ini. Nah, berarti boleh walaupun sudah kita pas makan sahur, ya tengah-tengah makan sahur nggak taunya adzan yang di mulut nggak usah dikeluarkan, makan aja terus. Walaupun sudah masuk waktu subuh. Nah, pemahaman semacam ini pemahaman keliru, Pak. Karena kalau dalil dipahami seperti itu, justru nabrak ke beberapa dalil yang lainnya, rusak. Ayat tadi nggak berlaku. Kalau dalil ini dipakai dengan pemahaman seperti itu, ayat tadi rusak pemahamannya. Wong sampai apa? Sampai datang waktu fajar. Kalau sudah fajar nggak boleh, itu hukumnya hatta huruful ghoyah. Antara sebelum ada huruf ghoyah hatta dengan setelahnya itu keadaannya sudah hukum berbeda. Sebelum datangnya fajar boleh makan minum silakan. Tapi kalau sudah datang waktu fajar sudah dilarang, nggak boleh dimakan dan minum lagi. Kalau tetap dilakukan puasanya tidak sah. Lah sekarang azan masuk waktu subuh. Bahkan kalau bukan sebenarnya azan penanda sudah fajar. Dalam artian belum muadzin azan sudah masuk waktu subuh. Paham ya? Loh kalau disuruh terus untuk makan berarti apa? Nabrak kepada ayat ini. Belum lagi di ayat yang lainnya. Di ayat yang di hadis yang lainnya juga. Bagaimana Pak? Kalau idza adzanal Bilal fakulu washrabu hatta yu'adzina ibn Ummi Maktum. Tukang azannya Nabi itu ada dua. Pertama Bilal bin Abi Rabbah, yang kedua Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum ditugas azan untuk setelah masuk waktu subuh, sedangkan Bilal ditugasnya adalah azan sebelum subuh, karena azan subuh 2 kali. Cuman di sini nggak diamalkan. Azan subuh itu 2 kali. Yang pertama azan sebelum masuk waktu subuh. Bisa 1 jam sebelum subuh azan. Setelah itu nanti kalau sudah pas waktu fajar azan lagi yang kedua. Nah, itu azannya Ibn Ummi Maktum. Nabi mengatakan apa? Kalau Bilal azan makan minum. Makan sahur silakan belum subuh. Hatta yu'adzina. Ini lagi pakai kalimat hatta. Dalam artian apa? Kalau Ibn Ummi Maktum sudah azan dilarang makan dan minum. Loh, kenapa? Sudah masuk waktu subuh. Jelas enggak? Dalam artian kalau sudah masuk waktu subuh dilarang makan minum. Jadi jangan pakai pertanda dengan azan. Nah, yang sekarang jadi permasalahan, sulit kita menentukan waktu subuh itu, Pak. Enggak semudah dengan untuk menentukan waktu yang lainnya. Karena waktu fajar ini kadang-kadangnya enggak jelas. Oh tanggalan, nah itu perkiraan. Itu kan pakai falakiyah. Itu pakai hisab, ilmu falak. Itu waktu kalau selesai hitungan adalah sekian. Itu adalah Pak, tidak menjadi satu kepastian sebenarnya. Ya, tidak mudah sebagaimana waktu zuhur. Kenapa? Pakai bayang-bayang benda. Kalau sudah ada bayang benda bergeser ke arah timur, dipastikan masuk waktu zuhur. Itu aja, nggak perlu cari jam-jamnya lagi kalau seperti itu. Kalau waktu zuhur, jenengan mau sholat zuhur, masuk waktu zuhur nggak ini? Berdiri saja kalau di tengah di bawah matahari. Kalau seandainya cahaya sudah mulai nampak ke arah timur, oh sudah masuk waktu zuhur, silakan sholat. Namanya istiwa itu matahari tepat di atas kita. Itu istiwa, nggak ada bayang-bayang. Kalau dikatakan zawal itu ketika cahaya benda itu geser ke arah timur, mataharinya geser ke arah barat. Nah itu sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Kenapa ada jam istiwa? Menunjukkan pasti kalau jam 12-nya itu waktu istiwa, pas matahari di atas, nah itu jam 12. Makanya waktu zuhur kenapa 12 lebih 4? Untuk jam istiwanya 12 lebih 4. Pasti 12 lebih sedikit, katakanlah lebih 4 menit. Nah itu biasanya dikatakan masuk waktu zuhur. Gampang, tapi kalau waktu subuh susah Pak. Nah karena kesulitan di sini, kita perlu hati-hati.
Karena itu ulama kita ngatur ada istilahnya imsak. Oh, dari mana itu istilah imsak? Dari zamannya Nabi nggak ada istilah imsak. Iya, kadang kan kita katakan demikian. Kalau imsak, istilah imsak ini ya jangan fobia, Pak. Sama cuman istilah, ya. Istilah imsak itu adalah memang dari ulama. Tapi ulama mengistilahkan itu mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imsakan dalam artian sudah menahan diri, sudah tahan, nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah makan sahur lagi, sudah berhenti daripada makan sahur. Kapan? Sebelum masuk waktu subuh. Nabi berhenti, itu pengamalannya kita karena ingin mengamalkan dengan yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan dilarang, apalagi diistilahkan bid'ah, enggak. Kalau istilahnya, nah iya, memang nggak ada istilah itu dipakai di zaman Nabi. Imsak ya, imsak sudah masuk waktu imsak, nggak ada. Tapi Nabi itu berhenti dari makan sahur sebelum masuk waktu subuh seukuran yang beliau kalau membaca ayat 50 ayat Al-Quran. Ya katakanlah 10 menit sebelum subuh sudah berhenti daripada makan sahur. Persis yang diamalkan yang sekarang 10 menit sebelum subuh masuk, dikatakan masuk waktu imsak. Untuk apa? Memastikan kalau makan sahur kita sebelum subuh. Karena kalau kita makan sahur setelah masuk waktu subuh, Pak, konsekuensinya ini perhatikan. Ya apa, Habib, kalau kita makan sebelum masuk waktu subuh? Apa setelah masuk waktu subuh? Anda tahu dan tidak tahu kalau itu sebenarnya sudah masuk waktu subuh. Kalau yakin kemudian setelahnya tahu kalau sudah masuk waktu subuh ketika makan sahurnya, puasanya tidak sah. Lu nggak tahu tadi kalau sudah masuk waktu subuh. Ya, tak kira kayak belum azan kayak wirid-wirid sebelum waktu subuh itu loh, bangun langsung makan. Bareng makan sudah dan minum, enggak taunya yang dibaca apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Loh, ini wirid setelah azan. Apalagi astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Gelek. Lu enggak tahu kalau sudah masuk waktu subuh. Tak kira belum subuh. Karena bangun langsung makan, enggak lihat jam. Misalkan, ya apa puasanya? Tetap batal. Walaupun enggak tahu, tetap tidak sah. Itu konsekuensinya. Dan kalau sudah puasanya tidak sah, ini bagaimana hukumnya? Dia wajib seperti orang puasa sampai maghrib, enggak boleh makan, enggak boleh minum seperti orang puasa, tapi puasanya enggak dianggap. Wajib seperti orang puasa, tapi puasanya enggak dianggap. Dalam artian apa? Nanti wajib qadha. Jelas ya? Jelas nggih? Nah, iki. Ya, sampai ghurubus syams, ya, sampai terbenam matahari. Kalau terbenam matahari ini terbenam seluruh daripada bulatan matahari, ditandai dengan keluarnya awan merah di sebelah barat. Ya, bukan ditandai dengan gelap, tapi dengan keluarnya awan merah sebelah barat. Jadi nggak harus nunggu gelap, nggak harus nunggu gelap. Ya, nah makanya Nabi mengatakan itu gini. Idza aqbalatil lailu min hahuna wa adbaratin nahar, idza aqbalal lailu min hauna wa adbaratin naharu min hauna faqad aftara shaim. Kalau seandainya malam dalam artian kegelapan sudah mulai nampak di sana, Nabi menunjuk ke arah timur. Nah, kegelapannya di sana. Gelapnya itu di arah timur. Wa adbaratin nahar, dan mulai meninggalkan itu waktu siang min hauna, Nabi menunjuk ke arah barat. Ya, dalam artian apa? Walaupun terasa seperti masih terang, belum ada gelap, maka Nabi mengatakan faqad aftara shaim, orang yang berpuasa telah waktunya untuk berbuka, waktunya untuk melaksanakan berbuka.
Loh, jadi nggak harus nunggu gelap. Yang penting pertanda. Oh, di sebelah barat sudah nampak awan merah, berarti sudah masuk waktu maghrib. Paham ya? Nah, ini supaya kalau nggak dengar adzan, nggak bawa jam, pakai pertanda ini. Ya, misalkan pas camping jamnya mati, nggak dengar azan karena di tengah hutan misalkan. Ya, kalau kelihatan seperti ini sudah berarti telah masuk waktu maghrib dan boleh baginya untuk berbuka. Jelas ya? Kemudian dalam puasa itu ada syurutus sihah, ada syurutul wujub, ada syarat sah, ada syarat wajib. Syarat sah itu apa? Syarat-syarat yang jika seandainya terpenuhi semua ini syarat, maka hukum puasanya sah. Maka hukum puasanya sah. Tatkala ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka hukum puasanya dinyatakan tidak sah. Walaupun dia kerjakan, tetap puasanya dinyatakan tidak sah. Ya, apa syarat sah? Ada 4. Yang pertama Islam. Karena ibadahnya orang non-Islam tidak sah dan tidak dianggap. Ya. Jadi karena ibadah itu membutuhkan niat, Pak. Dan niat itu syaratnya harus dari orang yang punya iman dan Islam, baru dianggap niatnya sah. Karena itu ibadah, kalau bukan dari orang yang Islam, maka ibadahnya dinyatakan tidak sah. Ini syarat mutlak pertama adalah Islam. Ya. Yang nomor 2, berakal. Ini dalam artian sebenarnya tamyiz. Ya, tamyiz. Ini berakal ataukah anak yang sudah dalam usia tamyiz. Karena itu orang gila puasanya tidak sah. Ya, atau anak yang belum tamyiz pun belum sah puasanya. Tapi tidak menjadi syarat harus baligh. Ya, anak yang baru umur 7 tahun sudah tamyiz, kemudian dia ajari puasa, dia ikut berpuasa, bagaimana puasanya? Sah. Karena enggak menjadi syarat untuk kesahannya puasa adalah sudah baligh. Walaupun belum baligh, yang penting dia itu tamyiz, maka hukum puasanya adalah tetap sah. Ya. Yang ketiga, syarat sah itu an-naqa anil haid wan nifas, harus suci dari haid dan nifas untuk perempuan. Ya, selama masih mengeluarkan darah nifas atau darah haid, maka hukum puasanya tidak sah. Apakah dari semenjak sebelum subuh sudah dalam kondisi haid, ataukah di tengah-tengah baru datang haid, ya, menstruasi, datang bulan, maka hukum puasanya tidak sah. Sekalipun maghrib kurang 5 menit. Orang perempuan sudah puasa dari subuh puasa. Sudah nunggu berbuka. Ya, maghrib adzan kurang 5 menit keluar darah, datang tamu. Keluar darah, haid, datang bulan, maka puasa hari itu dinyatakan tidak sah. Ya, nah ini cuman nanti kalau orang yang perempuan yang haid itu bagaimana puasa yang ditinggal saat dia haid, ini karena waktu haid kan wajib meninggalkan puasa, wajib diqadha nanti di luar Ramadan, berbeda dengan sholat di saat dia yang ditinggal ya di saat dia haid atau nifas, maka enggak wajib diqadha saat dia suci. Ya, ini kalau perempuan, haid 7 hari wajib meninggalkan sholat 7 hari. Kalau pas Ramadan wajib meninggalkan puasa 7 hari. Kalau nanti suci bagaimana? Ya, di saat dia suci, sholat semuanya di saat haid nggak perlu diqadha. Tapi puasa yang dia tinggal saat dia haid nanti di luar Ramadan wajib qadha. Itu ya, sebagaimana dalam hadis dari riwayat Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'maru bi qadha'is shalah. Kami ini diperintahkan untuk mengqadha'i puasa yang kami tinggal di saat kami mengalami haid atau nifas. Tapi kami tidak diperintah oleh Nabi untuk mengqadha'i salat. Salat yang kami tinggal di waktu haid enggak diperintah untuk diqadha'i. Yang diperintahkan hanya untuk mengqadha'i puasa, ya. Dan yang terakhir,
tahu kalau hari itu menerima untuk kita puasai. Karena nanti ada hari yang dilarang untuk kita puasa. Maka kalau di hari yang dilarang untuk puasa, orang kok melakukan puasa di hari itu, puasanya tidak sah. Contoh, 2 hari raya. Saking semangatnya puasa Ramadan, masih kurang, saya mau nambah imbu katanya. Waktu Id tetap puasa. Bagaimana? Bukan tambah dapat pahala, tambah dosa. Bukan tambah dapat pahala, tambah dosa. Karena puasanya tidak sah. Melakukan ibadah yang tidak sah, itu berdosa. Ya, di sinilah harus paham hukum syariat. Karena kalau kita beribadah, melakukan ibadah yang tidak sah, itu hukumnya tidak adalah berdosa. Bukan cuma ibadahnya itu tidak sah, tapi kitanya juga berdosa. Nih, 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, atau hari tasyrik 11, 12, 13 setelah hari raya Idul Adha itu, ya, ini dilarang untuk kita berpuasa. Termasuk Yaumus Syak, hari ragu. Hari ragu itu apa? Tanggal 30 Syakban. Ya, 30 Syakban ada rumor saja. Rumor yang kurang pasti. Katanya ada yang melihat hilal. Tapi ada yang mengatakan tidak. Nah, ini bagaimana? Itu hari meragukan. Maka kata ulama, di hari itu kita haram untuk berpuasa. Ya, kita haram untuk berpuasa. Ini dikatakan dengan Yaumus Syak, ya. Ini syarat sah. 4 ini syarat sah. Ada 1 saja yang enggak terpenuhi, puasanya tidak sah. Ada lagi syurutul wujub, syarat wajib. Apa syarat wajib? Kalau terpenuhi ini syarat, maka puasanya dinyatakan wajib berpuasa. Kalau ada 1 saja yang tidak terpenuhi, dinyatakan tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Apa saja? Yang pertama sama Islam. Karena kalau non muslim enggak wajib puasa. Tapi harus paham, Mbak. Non muslim itu ada 2. Ada kafir asli, ada yang enggak asli alias murtad. Kafir asli itu terlahir dari 2 orang tua yang non muslim. Jadi saat anak yang terlahir dari orang tua dua-duanya itu non muslim, nah ini anak dihukumi kafir asli. Ya, hukum kafir asli itu, ya, hukumnya adalah Pak, enggak wajib dituntut ngerjakan amal ibadah, tapi cuma di dunia. Enggak diperintah untuk sholat, enggak diperintah untuk melaksanakan puasa, enggak diperintah untuk zakat, tapi dalam urusan dunia, di dunia, tidak di akhirat. Ya. Nah, dalam artian kalau di akhirat mereka semuanya tertuntut. Ya, apa tertuntutnya? Orang yang non muslim kalau mati sampai mati dalam keadaan non muslim, itu nanti di akhirat mendapatkan azab karena tidak sholat, karena tidak puasa, karena tidak zakat. Selain azab karena mereka jadi orang non muslim. Jadi double-double. Dalilnya ayat Al-Quran. Nabi Allah menyatakan bahwa masalakakum fi saqar. Kepada orang-orang yang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka sakar. Apa yang menjadikan kalian dimasukkan neraka sakar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami karena dulu tidak mengerjakan sholat waktu di dunia. Loh, gak sholat dapat azab sendiri. Selain azab karena mereka jadi orang kafir. Walam naku nut'imul miskin. Kamu gak mau ngasih orang miskin makan. Gak mau mengeluarkan zakat. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ada azab tersendiri. Itu menunjukkan orang kafir pun nanti di akhirat mendapatkan azabnya karena meninggalkan daripada ajaran Islam, daripada amal-amal ibadah yang diwajibkan di dalam Islam, ya. Nih, tapi kalau mereka kemudian tobat dengan masuk Islam, semua yang telah ditinggalkan selama dia masih kafir diampuni oleh Allah. Dalam artian tidak diwajibkan menggodoi semua yang sudah ditinggal. Ya. Dia masuk Islam di umur 30.
Mulai balik sampai umur 15 sampai umur 30 kan enggak sholat, enggak puasa. Nah, kemudian dapat hidayat masuk Islam di umur 30. Maka mulai balik dari sholat puasa yang dia tinggalkan enggak wajib diqadai. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kalau mereka berhenti daripada kekufurannya masuk Islam, diampuni semua yang telah berlalu. 0 lembaran baru 0. Itu kalau orang kafir asli masuk Islam. Beda dengan yang enggak asli. KW. Apa kafir KW? Murtad. Murtad ini hukum Islam masih berlaku bagi dia. Nauzubillah, hati-hati, Pak. Jadi orang murtad itu ya apa? Orang kalau sudah murtad itu semua amal ibadahnya dihanguskan oleh Allah. Catatan dosanya tetap. Masih ditambah catatan dosa karena dia murtad. Tapi semua amal ibadahnya hangus. Kalaupun nanti masuk Islam lagi, maka bagaimana? Ya dia seperti ngulang lagi untuk catatan pahalanya. Haji walaupun 20 kali hangus. Itu kalau orang murtad. Walaupun kemudian masuk Islam lagi. Itu pendapat yang kuat demikian. Ya, ini. Tapi Pak, untuk catatan dosa tetap. Nah, hukum Islam masih berlaku bagi dia. Walaupun dia murtad, sebenarnya tetap dituntut untuk sholat, untuk puasa Ramadan dan sebagainya. Loh ya apa? Kan syaratnya harus muslim baru boleh sah ibadahnya itu. Dituntut balik ke Islam dengan 2 kalimat syahadat. Itu tuntutannya kalau orang murtad. Sehingga hukum berbeda bagi orang murtad. Apa? Kalau nanti masuk Islam, ibadah yang jadi kewajiban dia yang telah ditinggal selama murtad wajib diqadai. Berapa tahun masuk jadi murtad? 5 tahun. Puasa 5 kali Ramadan wajib diqadai. Salat selama 5 tahun wajib diqadai. Itu bedanya. Ya, akhirnya hati-hati ini. Urusan murtad ini bahaya, ya. Nah, ini kalau untuk orang murtad, ya. Tadi syaratnya harus muslim. Yang kedua, at-taklif, berakal dan baligh. Nah, kalau syarat wajib ya bukan cuma berakal tapi harus baligh. Karena kalau belum baligh atau apalagi orang gila enggak diwajibkan puasa. Ya, enggak wajib untuk puasa. Walaupun sudah tamyiz tapi belum baligh enggak wajib untuk puasa. Nah, hanya saja anak yang sudah berumur 7 tahun itu sudah wajib bagi orang tua ngajari anak puasa. Bahkan kalau umur 10 tahun sudah mulai harus mengajarinya itu lebih keras. Ya, dalam artian karena disamakan seperti hukum sholat. Untuk sholat Nabi mengatakan gini, muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'in wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anak kamu untuk sholat saat mereka umur 7 tahun. Umur 7 tahun wajib kita merintah sholat. Dan pukullah anak kamu saat meninggalkan sholat saat mereka berumur 10 tahun. Nggak boleh kita ini ngendengkan. Lu belum balik kan belum wajib. Iya. Kalaupun mereka ini nggak sholat itu nggak dosa karena belum wajib. Orang tuanya kena kewajiban merintah. Orang tua kena kewajiban merintah. Anaknya nggak sholat nggak dosa kalau belum balik. Tapi orang tua kalau nggak merintah anak berdosa. Gitu loh Pak. Jadi yang kena perintah jenengan sebagai orang tua. Begitu juga ke anak ketika umur 7 tahun mulai diajari puasa. Ayo nak bangun sahur. Niat puasa ya, umur 7 tahun niat puasa, ayo bangun, suruh sahur. Perkara jam 10 minta makan, terus apalagi makan sendiri, nggak ada masalah. Yang penting jenengan sudah mengerjakan perintah, yaitu memerintah anak untuk melakukan puasa, nggak berdosa. Tapi kalau sudah menyepelekan, nah, anak nggak dosa, tapi jenengan berdosa. Sebagai orang tua berdosa. Jelas ya? Ini mukallaf, baligh berakal. Yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah harus al-itaqah, ada kemampuan untuk puasa.
Kemampuan itu karena faktor dia usia bukan usia yang lanjut yang tidak mampu lagi untuk puasa, atau sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Termasuk bukan perempuan yang haid dan nifas, karena kalau perempuan sudah haid dan nifas dinyatakan tidak mampu baginya untuk puasa. Walaupun tidak makan, tidak minum mampu, iya, tapi dilarang oleh syariat berpuasa. Kalau sudah haid dan nifas dilarang oleh syariat untuk berpuasa. Ini ada orang yang tua renta, ada orang yang sakit. Syarat keempat itu sehat. Ya, untuk wajibnya puasa itu sehat. Ada orang tua renta, ada orang yang sakit. Kalau orang itu tua renta, kalau sudah tua renta ini bagaimana kalau enggak puasa? Kalau memang enggak mampu puasa, maka boleh tidak berpuasa. Berapa batas umur? Enggak ada tolak ukur batas umur, Pak. Ya, karena ada kalanya orang umur 70, 80 tahun masih kuat puasa. Ada 60 sudah enggak kuat sama sekali untuk puasa. Loh kan gitu ya? Ini ada yang berbeda ini. Jadi enggak ada tolak ukur. Kadang sampai ada 90 tahun itu sangat gemar puasa. Umur 70 sudah rontok semuanya ibaratnya. Tubuhnya enggak kuat sama sekali untuk dipakai puasa. Nah, ini beda. Ya, kalau orang tua renta yang enggak mampu puasa, dia boleh langsung tidak puasa dan puasanya enggak perlu digodok tapi diganti bayar fidyah. Diganti bayar fidyah. Kenapa? Kalau orang tua sekarang aja enggak mampu puasa, apalagi nanti, karena tambah usia bukan tambah kuat, tapi yang ada semakin tambah lemah. Ya, enggak sama seperti ular ya, Pak ya. Ya, melungsungi. Hilang kemudian keriputnya, melungsungi lagi, jadi kulit yang baru lagi, kenceng lagi, enggak ada. Ya, tambah lama tambah keriput, tambah lemah loh. Kalau sekarang aja enggak kuat puasa, apalagi nanti. Sehingga apa? Kemungkinan menggodok sudah dianggap tertutup bagi dia. Karena itu kenapa enggak wajib godok, tapi langsung dengan bayar fidyah. Apa fidyah itu? Makanan pokok daerah setempat, perharinya seukuran 1 mud. 1 mud itu 2 telapak gini, beras. Itu kalau dikonversi ke dalam kilo, kalau mau lebih aman 7,5 ons, itu aman. Enggak mau 1 kilo aja, gak apa-apa, tambah bagus. Hitungan per hari loh itu. Hitungannya per hari. Ya. Nah, cara bayarnya kalau untuk orang tua ini jangan keliru. Khawatirnya di sini ada yang keliru. Karena orang tuanya sudah enggak kuat puasa, cara bayarnya harus nunggu telah tidak berpuasa dulu di hari itu. Baru boleh bayar. Jadi harus tinggalkan puasa dulu, baru boleh bayar. Jadi bayarnya boleh per hari. Jadi misalkan per hari, kemarin enggak puasa, kemarin bayar 1 mud atau 7,5 ons. Mau dikenakan 1 kilo boleh. Bayar 1 kilo, kasihkan fuqara dan masakin. Ya, yang dikasih tidak seperti zakat 8 golongan, tapi cuma fakir miskin, enggak ada lagi. Oh, dia gharim, enggak, harus fakir miskin saja. Itu kalau fidyah. Ya, ini sekarang hari ini enggak puasa, walaupun masih pagi, iya enggak puasa sudah. Nah, sekarang pagi ini pun bayar lagi gitu. Jadi bisa per hari. Atau wah, terlalu repot per hari sekilo. Nah, kalau mau bayar langsung aja bagaimana? 25 kilo kan. Kalau 7,5 on kan kali 30 sebenarnya 22,5. Kan itu kan? 22,5 kilo. Wis 25 kilo 1 karung itu dikasihkan. Iya, di akhir nanti baru boleh. Di akhir Ramadan baru boleh. Jelas? Kalau bayar di awal hari kemarin langsung aja, ini untuk fidyahnya orang tuaku ya sebulan Ramadan ini. Diterima oleh orang itu, yang sah jadi fidyahnya cuma hari kemarin, Pak. Hari ini jenengan harus bayar lagi. Jelas enggak? Jelas enggak? Dijaluk maneh, tak jaluk maneh. Wong aku kait ngaji dino iki. Oh, wis kadung. Jadi ini sedekah sunnah, enggak sah, enggak boleh dijaluk maneh. Balik ilat cari orang Jawa ya.
sudah jadi sedekah sunnah sehingga apa? Nggak bisa ditarik kembali. Nah ini hati-hati. Waduh wingi wis metokno 20 kilo misalkan, ya harus mengeluarkan lagi hari ini. Dan seterusnya harus mengeluarkan lagi kayak gitu. Karena yang sah cuma untuk hari kemarin saja. Paham? Hati-hati keliru ya. Nah, ini kalau nggak mau ngerasa rugi dengan mengeluarkan banyak 2 kali, nah itu. Yang kemudian berikutnya, orang sakit. Orang sakit itu ada 2 macam. Ada sakit yang tidak ada harapan sembuh. Divonis sama dokter, ini nggak ada harapan sembuh. Penyakit emahnya akut. Ini sudah lambungnya luka, tidak ada harapan sembuh. Jadi selamanya nggak boleh puasa. Dokter sudah menyatakan demikian. Maka bagaimana? Dia seperti orang tua renta. Apa? Boleh tidak puasa dan boleh langsung diganti bayar fidyah tanpa perlu godok. Jelas ya? Langsung bayar fidyah. Caranya bayar fidyah seperti tadi. Jadi nggak perlu ada tuntutan godok kalau sakitnya sudah divonis nggak ada harapan sembuh. Tapi kalau sudah sakit dan dokter masih menyatakan ada harapan sembuh. Ini kena apa? Tipes. Nggak boleh puasa. Iya. Tapi apakah ini nggak ada harapan sembuh? Ya banyak, harapannya masih besar. Nanti diobati aja bisa sembuh. Bisa puasa lagi. Loh. Maka nggak boleh pakai bayar fidyah. Ya apa tak ganti bayar fidyah aja, nggak bisa. Tuntutannya godok. Tuntutannya cuman godok. Lagi ini enak sing akeh duwike iki ya. Nah, dulu itu, Pak, dulu itu hukumnya itu boleh milih. Orang mampu itu boleh puasa, boleh bayar fidyah. Ya, itu boleh milih. Tapi kemudian hukum itu dihapus. Yang dihapus bayar fidyahnya. Ya, yang mampu hanya satu pilihannya, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Orang yang melihat hilal, orang yang tahu kalau sudah masuk waktu Ramadan wajib puasa, titik, nggak ada pilihan bayar fidyah. Itu kalau mampu. Ya, itu mampu. Nah, dulunya boleh milih, tapi ini hukum dihapus, mansukh, istilahnya mansukhul hukum. Ya, nah ini makanya kalau masih ada harapan sembuh, pilihannya cuman godok, nggak boleh diganti bayar fidyah. Jelas ya? Nah ini kemudian yang berikutnya bepergian. Orang yang syarat wajibnya adalah orang yang dalam keadaan dalam daerah domisili tidak dalam keadaan bepergian. Itu baru wajib. Karena untuk membedakan kalau musafir maka boleh tidak puasa. Musafir boleh tidak puasa. Tidak wajib baginya untuk puasa. Kapan orang musafir boleh tidak puasa? Pertama, ada 3 syarat. 3 syarat. Pertama, bepergiannya itu untuk tujuan yang mubah, diperbolehkan secara syariat. Untuk tujuan kerja, silaturahim. Ya, dalam artian bukan tujuan maksiat. Saya mau bepergian ke Jakarta, mau apa? Mau hadir konser musik. Mau hadir ada apa? Judi internasional misalkan. Untuk tujuan maksiat iya, nggak boleh ninggalkan puasa. Jamak kosor nggak boleh di sana. Selama perjalanan untuk tujuan maksiat nggak boleh. Jamak kosor nggak boleh. Ninggalkan puasa nggak boleh. Jelas? Tujuannya harus tujuan yang diperbolehkan oleh syariat. Nomor 2, jarak perjalanannya harus mencapai 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? 85 kilo atau lebih. Minimal 85 kilo atau lebih. Sini ke Jakarta, oh jelas. Lebih dari 85 kilo. Ya. Yang ketiga, nah ini yang banyak kadang-kadang nggak perhatian di sini. Apa? Bepergiannya itu harus sudah keluar dari daerahnya dia sebelum subuh. Sudah keluar dari batas Pasuruan sebelum subuh. Tapi kalau perjalanannya naik apa ke Jakarta? Kereta. Dari mana? Stasiun Pasuruan. Jam berapa? Jam 7 pagi. Nah, berarti setelah subuh.
Maka bagaimana? Wajib niat puasa, tetap wajib berpuasa. Enggak boleh, kan musafir, enggak boleh untuk tidak berpuasa, enggak boleh. Harus sebelum subuh sudah keluar dari Pasuruan. Berangkat malam pas waktu orang sahur. Nah, ini bagaimana? Boleh nanti di perjalanan enggak puasa boleh. Jelas ya? Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, ini enggak boleh. Nih, harus berpuasa. Perkara nanti di tengah jalan mau pingsan karena enggak kuat, boleh membatalkan. Gitu loh, Pak. Ya, jadi bukan tidak berpuasa tapi cuman boleh membatalkan puasa. Termasuk halnya petani. Hati-hati. Masa panen. Yang kadang-kadang kita lihat kok Ramadan sering kebarengan masa panen, ya. Ya apa memanen. Nah, itu ada hukumnya sama ulama dibahas. Kalau masa panen itu bisa dilakukan di luar Ramadan, maka wajib di luar Ramadan. Enggak boleh dipanen di Ramadan. Apalagi kalau dipanen di Ramadan harus meninggalkan puasa. Itu apalagi. Atau di Ramadan, tapi boleh bisa di malam hari. Penerangan gampang. Sehingga Pak, untuk memanen di malam hari bisa. Wajib di malam hari. Enggak boleh di siang hari yang harus meninggalkan puasa. Enggak boleh. Baru, enggak bisa. Ini ditunda panennya dan enggak bisa juga untuk dipanen di malam hari. Harus siang hari. Maka bisa dipanen di siang hari, tapi orangnya tetap wajib puasa. Tukang panennya itu wajib puasa. Perkara nanti di tengahnya sudah mau pingsan, boleh membatalkan. Itu aja. Bukan kemudian sudah bawa sarapan. Wis sarapan, dorong panen sarapan dhisik. Lah, ini enggak boleh. Haram ini. Tukang batu untuk ngecor. Ngecor ya. Ini sebenarnya enggak boleh. Ya, kalau bisa dicor di malam hari, wajib malam hari. Ada kalanya ngecor masjid di siang hari Ramadan, yang ngecor enggak puasa, bangun masjid katanya. Lu tambah dosa kabeh akhirnya. Paham ya? Ini ya perlu hati-hati ya. Kemudian rukun puasa itu ada 2. Pertama niat, yang kedua meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa. Niat ini para ulama kita itu menganjurkan untuk melakukan 2 kali niat. 2 kali niat itu pertama ngikut pendapatnya Imam Malik. Untuk puasa langsung sepaket. Nah, ini yang perlu dipahami di sini. Yang biasanya kita pahami dan kita lakukan sehari-harinya itu puasa menurut mazhab Syafi'i. Yang biasa dituntun setelah sholat tarawih. Ya, nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadis sanati fardhan lillahi ta'ala. Loh, itu dalam setiap malam. Tuntutannya sebenarnya demikian, setiap malam. Ya, kalau bisa setiap malam untuk kita berniat. Nah, tapi khawatirnya ada di satu hari lupa niat. Karena kalau orang sudah meninggalkan niat puasa, enggak ada niat sama sekali, maka puasanya tidak sah. Karena enggak ada niat maka puasa tidak sah. Dan enggak cukup tidak sah, dia dituntut seperti orang puasa sampai maghrib tapi enggak dianggap puasa sehingga nanti wajib qadha. Itu enggak enaknya. Ya, masih dituntut seperti orang puasa tapi enggak dianggap puasa. Ya. Nah, ini ulama menganjurkan untuk ngikut juga ke mazhab Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik itu puasa itu boleh sepaket. Tapi perlu dipaham. Jadi gini. Ya, kadang ada yang menerangkan ini tapi enggak paham. Seluk-beluknya di dalam mazhab Malik. Mazhab Malik itu gini, Pak. Kalau orang dituntut puasa itu berturut-turut, enggak boleh putus-putus, maka ini dianggap sepaket. Sehingga niatnya cukup di awal. Enggak perlu setiap malamnya untuk niat. Seperti orang sholat duhur, kan wajib. Apakah boleh sholat duhur misalkan kan 4 rakaat, apa boleh 1 rakaat sekarang istirahat dulu 5 menit, 1 rakaat keduanya dilakukan lagi, istirahat lagi, terus rakaat ketiga dan seterusnya gitu. Apa boleh diputus-putus? Enggak boleh, harus langsung nyambung 1, 2, 3, 4 salam. Loh kan gitu kan?
Niatnya di mana? Apakah per rakaat niat cukup di takbiratul ihram? Loh kan gitu kan? Nah, seperti itu juga Imam Malik menggambarkan puasa. Kalau puasa wajib berturut-turut, tidak harus Ramadan. Seperti puasa kafarah orang karena apa? Mendihar istrinya. Karena ngumpuli istrinya di siang hari Ramadan. Batalkan puasa dengan maaf hubungan suami istri. Maka suami dikenakan hukuman kafaratul uzma. Ya, pertama bebaskan budak. Tidak ada sekarang. Apa gantinya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau menurut mazhab Imam Malik cukup niat di awal. Gitu loh. Nah, tapi kalau kewajiban itu tidak lagi wajib berturut-turut atau putus di tengah jalan seperti perempuan di tengah jalan kok haid, bagaimana? Di awal Ramadan dia niat seperti Imam Malik, di hari kemudian hari kelima haid. Ya, lanjut aja dengan haidnya meninggalkan puasa, tapi setelah suci dari haid wajib ngulangi lagi kalau mau ikut Imam Malik, wajib ngulangi niatnya dalam mazhab Imam Malik. Kenapa? Yang kemarin sudah hangus. Atau orang yang dalam keadaan bepergian. Di tengah hari kemudian di tengah Ramadan bepergian ke Jakarta. Loh, bepergian kan musafir tadi kan tidak wajib puasa. Ya, mau dia tidak puasa ataukah dia tetap berpuasa, maka puasa niat dalam mazhab Imam Malik tadi hangus sehingga nanti wajib niat lagi sesuai mazhabnya Imam Malik. Jelas ya? Nah, ini beberapa yang berkaitan dengan Ramadan memang nggak cukup ya. Sak jamnya nggak cukup, apa nih nggak nyampe satu jam. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ya, oke. Ya, dalam bayar fidyah ini siapa yang bayar? Yang pertama yang jelas adalah dirinya sendiri. Ini yang pertama. Ya, kalau dirinya sendiri mampu membayar, jelas wajib. Orang tua pun kalau orang tuanya juga punya harta, maka orang tua sendiri wajib bayar. Tapi kalau orang tua nggak mampu, nah siapa yang wajib menafkahi orang tua itu, maka dialah yang wajib mengeluarkan fidyah. Siapa? Ya diantaranya anak. Ya, seperti halnya zakat. Orang tua yang nggak mampu, siapa yang wajib menafkahi orang tua itu, maka wajib mengeluarkan zakatnya orang tua itu, yaitu anak. Nah, nantinya kalau dia memang orang yang wajib nafkah, untuk niat fidyahnya ini bagaimana? Ya, kalau mau lebih aman sebenarnya kalau dia sudah kena kewajiban untuk nafkah, dia yang mengeluarkan dan dia bisa untuk yang meniati. Tapi akan lebih aman karena keluar dari semua khilaf, dia dapat izin dari orang tuanya. Izin dulu ke orang tuanya, Pak, Bu, misalkan. Ya, saya mengeluarkan izin mengeluarkan fidyah untuk bapak atau untuk ibu ya. Oh iya nak, tak keluar izin nih untuk mengeluarkan. Nah ini sudah apalagi dapat izin, tambah khilaf sudah. Ya, anak ini tinggal nanti yang meniati untuk mengeluarkan fidyahnya untuk orang tua. Jelas ya? Ada lagi, monggo. Satu kali pertanyaan mungkin ini adalah batas mentok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh makan. Fajar. Ya.
Ustaz misalnya mengatakan bahwasanya fajar sotik itu jam sekian, tapi kan seluruh Indonesia bahwa jam sekian sudah tidak boleh makan dan minum kan katanya. Iya. Nah itu saya keterangannya bahwasanya mana waktunya untuk dari sholat Iya. dari keluarnya fajar dan pada sholat subuh. Yang kedua gitu, mengapa tadi ada kata-kata ada dikatakan ada fajar sotik dan fajar kadzib. Nah, kalau fajar sotik memang kita sudah tahu banyak orang jempol, semuanya orang sudah tahu. Dan ini ada fajar kadzib dan fajar kadzib ini apa yang terjadi? Kenapa terjadi fajar kadzib gitu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai mana sih sebenarnya batasannya? Yang jelasnya ya sampai fajar, bukan sampai adzan. Ya, sampai fajar bukan sampai adzan. Karena adzan itu sebagai penanda telah masuk fajar sodik. Nah, kan itu jangan pakai batasan adzan, kan itu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan lu tadi, batas antara fajar sama adzan itu berapa menit? Sebenarnya nggak ada batas, ya fajar ya adzan. Harusnya demikian. Ya fajar ya adzan. Gitu loh. Nah, cuma karena permasalahan antara sekarang sudah fajar, kemudian ayo adzan. Loh kan gitu. Berarti antara fajar ke adzan pasti ada jeda. Karena itu kenapa? Jangan pakai tolak ukur adzannya. Gitu loh. Paham ini ya? Nah, yang jadi permasalahan lagi itu terkadang ulama ahli falak itu dalam penetapan untuk waktu sholat nggak menyatakan sesuai persis hasil hitungannya. Karena mereka juga khawatir. Ini belum pasti. Sehingga mereka ada namanya waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat itu hati-hati. Penambahan waktu. Gitu loh. Ada yang menambahan waktu itu 4 menit. Kayak seperti di digital falak itu ada yang penambahan 4 menit. Jadi dalam artian gini, sudah masuk waktu subuh sebenarnya, tapi belum dikatakan masuk waktu subuh, belum dikatakan masuk waktu azan, kecuali ditambahi 4 menit lagi. Kalau artinya sebenarnya jam 4 lebih 10 sebenarnya sudah masuk waktu subuh, mereka katakan jam 4 lebih 14. Loh, ini yang mengkhawatirkan justru. Yang artinya apa? Kalau nunggu azan, azan jam 4 lebih 14 belum azan, berarti jam 4 lebih 12. Sebenarnya sudah masuk waktu subuh kalau pakai ya Pak. Ilmu falaknya itu karena memberikan penambahan waktu 4 sebagai kehati-hatian. Kenapa? Mereka nggak bisa memastikan. Karena itu dihati-hatikan, tambahi saja supaya benar-benar masuk waktu subuh. Kalau ada penambahan seperti 4 menit ini, yakin mereka kalau sudah benar-benar masuk waktu subuh. Loh, itu yang jadi permasalahan. Makanya kalau mau selamat, laksanakan amalnya Nabi tadi, imsak itu. Jangan fobia istilah. Itu amalnya Nabi. Walaupun yang istilahkan adalah ulama. Paham ya? Nah ini makanya kan dikasih sebelum subuh berhenti sudah daripada makan sahur. Ya selamat ibadah kita. Nah ini yang kedua. Kenapa kok ada fajar kadzib? Sebenarnya itu cuman peristiwa alam saja. Sebenarnya tidak ada untuk ini kan Nabi Allah SWT itu menggantungkan untuk waktu subuh itu dijadikan fajar sodik itu sebagai penanda masuk waktu subuh. Jadi keberadaan untuk fajar kadzib itu enggak mesti muncul. Kalau fajar sodik iya, karena fajar kadzib itu belum tentu muncul. Cuman kenapa kok dikatakan kadzib? Yaitu tadi seolah-olah terang seperti sudah fajar, sebenarnya belum fajar. Karena fajar itu cahaya terang itu namanya fajar. Gitu loh. Itu cahaya terangnya itu namanya fajar. Terangnya tapi setelah itu diakhiri dengan kegelapan lagi. Makanya dikatakan kadzib. Dusta ini. Ya, kayak gitu kan. Bohong ini. Enggak taunya enggak jadi terang. Loh, itu. Tapi itu peristiwa alam aja sebenarnya. Ya, ini peristiwa alam aja. Jadi bukan menjadi penentu untuk karena enggak menggantungkan satu hukum dengan fajar kadzib sama sekali. Ya, yang digantungkan hukum dalam syariat itu dengan fajar sodik. Jelas nggih? Nah, ampun ya.
Harus ada akad, ada cukup niat. Cukup nih niat. Dari rumah sudah niat, ini niat untuk fidyah orang tuaku. Ya, tadi izin dulu ya. Izin ngeluarkan ya. Terus kemudian jenengan yang niat sudah kasihkan fukor masakin. Ini ya. Apa ini? Kalau mau ini mau katakan apakah harus mengatakan ini fidyah? Enggak harus. Yaitu kalau fidyah ada perbedaan dengan zakat. Ini ada tambahan hukum ya. Fidyah itu ada berbeda dengan zakat. Pertama, kalau zakat dianjurkan diratakan. Paham ya? Bukan langsung satu orang ditumpuk, enggak, diratakan. Ya, bahkan menjadi kewajiban istiab untuk meratakan. Dan tidak boleh memindah dari daerah. Tidak boleh mindah. Hitungannya sampean ini yang banyak resiko sebenarnya apa? Mudik. Hitungannya itu enggak boleh mindah dari mana? Dari saat terbenam matahari akhir Ramadan masuk malam Syawal, malam 1 Syawal, malam hari raya. Di mana posisinya dengan di situ wajibnya. Sing soro iki di dalan. Ojo mudik sore wis. Atau akhir Ramadan. Watir akhir Ramadan di tengah dalan mudik ning Jakarta. Ya, tengah dalan ada di Semarang maghrib loh. Wajib mengeluarkan di Semarang sampean. Itu masalahnya. Enggak boleh dipindah. Orang Pasuruan dia ada di malam harinya itu pas maghrib ada di Pasuruan. Harus keluarkan di Pasuruan. Enggak boleh mengeluarkan di tempat lain gitu. Tapi fidyah enggak. Ini enggak beda, enggak sama dengan ini. Dalam arti apa? Ke satu orang langsung satu semuanya yang 1 bulan tadi satu orang boleh. Pindah pun boleh. Oh, Pasuruan mengeluarkan ke Surabaya boleh. Itu bedanya dengan zakat. Jelas ya? Nah, sudah. Boleh diganti uang? Tidak sama seperti zakat, enggak boleh. Pakai makanan pokok. Ya, sekarang gampang beli beras kok masih ya. Nah, kalau waduh ini ya suruh beli. Ada siapa nyuruh orang suruh beli sudah. Ya. Oh, tak transfer tok. Ini jangan. Fidyah semuanya itu harus berupa makanan pokok. Ya, berupa makanan pokok. Jadi kasihkan berasnya. Ya. Alhamdulillah, sudah. Enggak nutut ya. Kalau seperti ini enggak cukup. Sekali pun enggak cukup ya. Dan insyaallah jadi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bid taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'ana tarda ala Allahumma ya man faqa ahlal khair wa anim ala fafiqna lil khair wa a'in ala wa janna wa ahlana wa aulana wa hababna min ilmin wal khair wa janna wa iyyahum min syarri dhir. Allahumma nazzih qulubana ta'alim man duna wa ja'alna min tuhibbunak. Allahumma bika alika dullana fa inna lana nastadilu عليك إلا وفقدنا ولا نعبدك أن نعلو بدات عندنا وإننا نقدر على شيء لن كرمت علينا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا ذل من ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعالى والحمد لله ما قد نسبر كتب صلى الله عليه وسلم محمد وسلم الحمد لله رب العالمين. Sak menit niki pas lek enake sampean niku kadang-kala maaf. Biasanya setelah kajian itu belum masuk seukuran 1 tombak sudah sholat. Itu belum waktunya sholat isyraq. Itu masih waktu yang dilarang untuk kita sholat. Karena setelah sholat subuh, setelah terbit matahari itu belum boleh langsung sholat sampai seukuran 1 tombak. Berapa seukuran 1 tombak? Kalau dihitung dari terbit matahari ditambah 16 menit. Nah saiki lek dihitungan digital falak ini jam 5:30 lebih 1 tambah 16 berarti minimal lebih 47. Iki rodok keras iki jame. Gak cocok iki jame. Ya. Nah, 47 baru boleh. Kadang-kadang nih 5:30 loh sembayang apa isyraq? Durung waya isyraq. Belum waktunya isyraq, tambah masih dilarang untuk sholat jam-jam segitu. Itu loh, makanya kalau bisa ya didowokno didik ngene iki ya, cocok lek saiki sampean kate sembang duha pun oleh saiki pisan. Sudah seukuran 1 tombak sani. Ya. Jadi kadang-kala ini kadang langsung sholat. Nah, itu sebenarnya belum masuk waktunya. Karena yang sebelumnya saya selesainya belum sampai sekarang ya. Itu yang tahun kemarin kalau salah ini belum isyraq ini.
Ya, kalau belum isyrok nggak boleh salat masih. Ya, lek sakniki monggo sembahyang duha pun angsal nggih. Nah.